Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi di acara Bincang Inovasi sekali bincang terinspirasi. Kali ini kita akan membahas persiapan Porseni kelima Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta tingkat nasional. Bersama saya Dianero Istiqomah dengan narasumber hebat kita beliau Bapak Dimas Oki Permata Aji MPD selaku panitia Porseni sekaligus dosen di Unuga. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Dimas? Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Kabar-kabar akhir-akhir ini akan diadakannya Porseni, betul Bapak? Iya, betul sekali Mbak. Kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya Bapak ya. Untuk pertamanya yang pertama ini gimana sih kesan dari panitia internal mengetahui di Unuga ini diberi kepercayaan sebagai tuan rumah Porseni kelima ini? Iya, pesan-kesan ya, pesan-kesan. Tentunya yang pertama bangga sekali. Kemarin juga dari Pak Rektor menyampaikan rasa bangga yang luar biasa karena dari sekian banyak universitas keagamaan Islam swasta di Jawa Tengah, ada 51 tepatnya, tetapi dipilih Unuga menjadi tuan rumah. Ya tidak bisa kita pungkiri walaupun secara sarana prasarana kita masih belum maksimal, tapi kami selaku tuan rumah tentu saja ingin menyiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin nantinya. Nah, emang apa sih yang melatar belakangi Unuga ini menjadi tuan rumah Porseni? Iya, latar belakang Unuga terpilih ya menjadi tuan rumah. Sedikit cerita ya, pada tanggal 22 November 2021 bahwa saya dari Forkom ya seperti yang sudah sampaikan tadi, FKP TKIS itu mengadakan pertemuan yang pada intinya adalah membahas terkait dengan tuan rumah mana nih yang akan kita pilih untuk menjadi tuan rumah atau kita tunjuk begitu kan. Nah terpilihlah Unuga ya, pertemuannya pada saat itu terselenggara di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah dari Ketua Forkom pada saat itu beliau Bapak Dr. Haji Mufrod MH memutuskan Unuga menjadi tuan rumah. Nah latar belakangnya karena kita universitas di pesisir selatan begitu ya, dan harus kita maksimalkan potensinya untuk kita terutama publikasi ya harus kita angkat begitu. Kurang lebih itu. Kalau apa ya, kita sedikit flashback nih ya Pak ya. Sedikit flashback, sebelumnya kita Unuga ini pernah nggak sih menjadi tuan rumah Porseni sebelumnya? Iya, untuk tuan rumah ya ini baru kali pertama ya. Jadi ini baru kali pertama kita menjadi tuan rumah dalam ajang yang cukup besar ya, tingkatnya wilayah atau tingkat provinsi, dan langsung kepanitiaan kita pegang sendiri dari pihak internal ya. Jadi ini baru yang pertama kali, dan kebetulan Porseni ini sudah berjalan 4 kali. Ini event 2 tahunan ya, dan Unuga kebetulan di urutan atau Porseni yang kelima, yang sebelumnya terselenggara di Unwahas Wahid Hasyim Semarang, kemudian Universitas Muhammadiyah Magelang juga sudah pernah menjadi tuan rumah, dan yang lainnya gitu. Berarti baru pertama kali ya Pak? Baru pertama kali Pak. Nah mengenai Porseni ini yang mau dilombakan itu kan tentang olahraga dan seni kan ya. Bisa dijelaskan terkait perlombaan cabang apa saja yang diperlombakan? Baik, untuk lomba sendiri ya ada 2 ini ya kriteria memang dari olahraga maupun dari seni itu sendiri. Kalau dari olahraga itu kita ada dua cabang perlombaan, yaitu bulu tangkis dan futsal. Untuk bulu tangkis tunggal ya, putra dan putri, kemudian untuk futsal hanya untuk putra saja. Kemudian untuk cabang seninya kita ada 3. Ada 3, yang pertama TPQ, kemudian MHQ dan MKK ya. Dari ketiganya itu masing-masing
ada putra dan putri begitu. Begitu ya Pak. Nah terkait partisipan nih Pak, kita kan Porseni ini kan nasional, di tingkat nasional ya kan Pak. Untuk partisipan sendiri berapa universitas sih yang ikut berkontribusi? Iya, untuk PT ya, perguruan tinggi di bawah Forkom ada 51 seperti yang saya sampaikan di awal, ada 51 kemudian yang sudah terkonfirmasi untuk bisa join bersama kita sebagai peserta Porseni itu sudah ada 44. Nah 44 itu terbagi menjadi 2 kriteria, 40 dari anggota Forkom ya, jadi universitas yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang 4 yang lain kita berikan undangan atau kita undang mereka sebagai tamu kehormatan ya. Perwakilan dari Jawa Barat, kemudian Pangandaran, Jawa Timur dan Yogyakarta. Masing-masing 1 perguruan tinggi. Mengenai persiapan nih ya Pak, dari pihak UNUGA sendiri itu dalam menghadapi Porseni, baik secara internal maupun eksternal itu apa saja sih? Baik, untuk persiapan ya dari pihak eksternal, yang pertama tentu saja kita harus kantongi terlebih dahulu izin kegiatan dari Satgas Covid karena kegiatan kita kali ini ada di era pandemi ya, otomatis kita harus pastikan itu sudah mengantongi izin dan alhamdulillah kita sudah kantongi izin Satgas Covid dari kabupaten. Kemudian untuk tempat ya, tempat perlombaan untuk futsal kita adakan di Sena Futsal Kroya ya. Di situ ada 3 lapangan kita maksimalkan. Kemudian untuk bulu tangkis kita gunakan atau kita manfaatkan dari GOR bulu tangkis di Pelanjan. Begitu. Kemudian untuk cabang seni dari ketiga cabang MTQ, MHQ dan MKK kita laksanakan di sekolah, ada mulai dari MA, kemudian MTS dan MI yang ketiganya itu berada di lingkungan yang saling berdekatan sehingga memudahkan kita untuk nanti mengkondisikan pada saat kegiatan begitu. Begitu ya. Ini untuk terkait penyambutan peserta nih Pak, dalam pembukaan acara Porseni tahun ini mungkin ya, apakah ada penyambutan secara khusus semacam pemberian bunga atau sejenisnya mungkin? Baik, untuk penyambutan ya, kalau untuk penyambutan memang yang pertama kita pastikan lagi-lagi kita harus pastikan peserta itu harus negatif COVID terlebih dahulu. Jadi kita siapkan, kita bekerja sama dengan klinik dan puskesmas di sekitar kampus untuk memfasilitasi tes swab ya nanti, dan harapannya semua peserta sehat dan bisa mengikuti. Kemudian untuk pembukaan kita mengundang dari Kementerian Agama. Kementerian Agama kita masih menunggu konfirmasi untuk kehadiran beliau. Kemudian dari Pak Bupati Cilacap. Kemudian untuk praacara ya, praacara kita ada penampilan dari mahasiswa kita, ada tari, kemudian musik akustik dan yang lainnya begitu. Nah ini kan H-7 ya Pak kalau nggak salah benar. Betul. H-7. Kalau masalah perlengkapan dari infrastruktur sendiri itu bagaimana? Ini kan acaranya nggak 1 hari 2 hari kan? Terkait fasilitas apa sudah memadai? Oke, fasilitas ya. Ya kembali lagi tadi untuk tempat kita berkegiatan ya, baik cabang olahraga maupun seni, kita memang menggunakan tempat dari luar ya, artinya kita sewa baik dari futsal, bulu tangkis maupun dari ketiga cabang seni itu sendiri. Kemudian untuk yang lainnya kita cover sendiri, yang misalkan dari penginapan, kemudian MCK, makan dan sebagainya kita cover sendiri. Kita manfaatkan 2 lantai di Gedung Al-Ghazali 2 untuk penginapan putri dan official nanti. Kemudian 2 lantai di Al-Ghazali 1 kita manfaatkan untuk penginapan putra, karena kita konsentrasinya kan lebih banyak yang putra, yang futsal itu anggotanya ada 8, jadi kita fokuskan ke sana.
untuk tahun ini kan masih masih musim COVID ya Pak ya. Nah, Betul. mungkin ada yang berbeda nggak sih sama tahun-tahun sebelumnya, sama tahun sekarang? Baik, untuk tahun-tahun sebelumnya ya kita pastinya berbeda karena ya seperti yang saya sampaikan di awal, ya bedanya di situ kita pastikan peserta harus sehat dulu, negatif COVID dulu. Makanya nanti prosesnya, jadi para peserta itu di swab di kampus mereka masing-masing, kemudian setelah mereka datang ke sini kita swab ulang begitu. Jadi nanti ketika ada peserta yang ternyata ketika di swab ulang di sini terkonfirmasi positif, maka peserta itu kita kembalikan. Jadi insya Allah aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. Insya Allah aman berarti ya Pak ya. Insya Allah aman. Untuk terkait perangkat pertandingan Pak, juri dan wasit mungkin dan sebagainya, persiapannya bagaimana sampai sekarang ini? Baik, untuk juri ya, juri kita persiapkan atau kita ambil dari eksternal semua. Untuk futsal kita bekerja sama dengan AFC ya, AFC Cilacap. Kemudian untuk bulu tangkis kita ambil dari PBSI, dan dua-duanya itu pastinya sudah tersertifikasi. Kemudian untuk 3 lomba di cabang seni kita mengambil juri dari Kementerian Agama di kabupaten begitu. Berarti jurinya diambil dari eksternal ya Pak? Dari eksternal semua, karena kami memang fasilitasi atau pada saat itu dari Forkom memang memberikan standar ya untuk juri itu sendiri. Untuk Polseni kali ini pasti diharapkan berlangsung lancar dan aman ya Pak ya, serta mempererat kekeluargaan. Apakah Unuga ini bekerja sama dengan pihak lain sebagai vendor? Baik, untuk vendor ya kebetulan kami masih terus mengupayakan ya tentunya, tapi sampai pada saat ini belum terkonfirmasi ada vendor yang siap membackup kita ya. Jadi sementara untuk segala macamnya terkait persiapan dan kebutuhan yang diperlukan kita siapkan sendiri oleh panitia internal Unuga. Berarti untuk saat ini masih menyiapkan sendiri ya Pak? Masih menyiapkan sendiri. Kira-kira nih harapan untuk kedepannya setelah diadakan Polseni itu bagaimana Pak dari Bapak sendiri? Iya, harapannya ya bukan hanya dari saya sendiri, termasuk juga dari Pak Rektor dan panitia yang lain tentunya ya, dengan adanya Polseni kelima ini harapannya nanti akan terbangun ya jiwa kompetitif, sportivitas, kemudian rasa kekeluargaan ya atau tali silaturahmi yang terbangun. Begitu kurang lebih. Baik, nggak kerasa nih udah berapa menit yang lalu kita lalui. Mungkin sekian ya. Terima kasih dari narasumber Bapak Dimas. Sama-sama Mbak. Ya, sudah berkenan hadir hari ini. Saya Diana Nur Istiqomah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.